itu ya, dengar lagu ya seperti yang saya katakan di awal jurnal siang tadi. Iya. Tapi Iya. terus mereka tidak akan mengetahui nih bye-bye era kepingan maksudnya apa. Iya, kita sekarang kemudian bukan terperosok sih, tetapi masuk ke dalam dunia modern yang untuk mendengarkan lagu kita nggak perlu lagi DVD atau Betul. mungkin tape atau zaman analog dulu seperti itu. Karena saya dengan mudahnya lewat handphone tinggal download lewat iTunes dan sebagainya dapat lagunya. Iya, tapi saya pribadi sebenarnya masih senang dengan memegang fisik CD. Jadi seolah-olah kalau beli CD terus pas diputer lihat musiknya siapa, produsernya siapa. Saya ingat banget waktu tahun 93 saya beli pertama kali musik album itu Kahitna, Cerita Cinta. Dan itu puas kan melihat Puas. iya. Produsernya itu ada di sini sekarang Carlos. Oh iya. Nanti kita akan bercakap-cakap dengan mereka tapi sebelumnya kita saksikan dulu paket berikut ini. Teknologi digital telah mengubah peta dunia musik, termasuk di Indonesia. Internet dan teknologi digital seperti pisau bermata dua, yang selain memberikan dampak positif bagi musik, juga memberi dampak kurang menguntungkan. Keuntungan pertama yang dunia musik peroleh dari era digital adalah akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Pada era 1990-an ke bawah, akses pada referensi musik sangat terbatas. Orang hanya mendapatkan musik dari sumber utama seperti televisi, radio, dan toko musik. Sedangkan pada era 2000-an, orang bisa mengakses musik apapun. Ini membuat para musisi memiliki referensi yang kaya dan luas. Namun, seiring melonjaknya tren mendengarkan musik melalui jasa streaming di internet, minat pada rilis album fisik menurun. Itu merugikan toko-toko musik besar yang menjual rilis kaset atau CD. Belum lagi menghadapi masalah pembajakan. Diduga atas alasan itu beberapa toko musik di Indonesia mulai tutup. Salah satunya jaringan toko musik terbesar di Indonesia, Distara, yang akan menutup seluruh gerainya akhir tahun ini. Iya, ini entah adalah siklus atau seperti apa kita belum tahu. Nanti akan kita diskusikan karena yang namanya kepingan hitam di awal tahun 48 kemudian menjadi sangat heboh dan kemudian CD masuk, kepingan hitam kemudian menjadi menurun seperti itu. Dan saat di era digital sekarang justru CD dan juga bentuk fisik itu juga menurun. Iya, gitu. iya. Sepertinya fenomenanya ya seperti waktu kita waktu SMP dulu mungkin ya masih banyak perpustakaan-perpustakaan yang menyewakan komik-komik begitu. Iya, Tapi tahun kemudian berapa itu, Nasti? era internet kita nggak satu angkatan ya Nggak Carlos satu ya. angkatan. Kesian kamu. Iya. Tapi kemudian karena ada e-book, ada majalah bisa dilihat di internet. Tapi kita akan lihat nih perkembangan musik dan sampai sejauh mana industri musik Indonesia khususnya masih bisa bertahan, mampu bertahan. Iya. Oke, kita sekarang dan sudah bersama- hadir Ya. di sini ada pengamat musik Ben Sleo. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Iya dan Carlos, juga Mas. ada Mas Venta Lesmana adalah General Manager ya dari ASIRI, ini adalah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Selamat siang Mas Venta. Dan sudah tersambung melalui satelit dengan kita ada Mas Tantowi Yahya. Selamat siang Mas Tantowi. Selamat siang Carlos, Ya, Mas sebelum kita ke Mas Titi, Tanto Mas nanti ya, Bensleo, kita bicara dan dulu Venta. sama. Ya, siap. Kita bicara dengan ada Mas Benz dan juga Mas Venta di sini. Mas Tanto mungkin Anda bisa sekalian menyaksikan kita saat ini ya. Mas Venta, terakhir kali Anda mendapati industri rekaman Indonesia itu apa namanya seger-segernya itu tahun berapa sih? Iya, jadi di data yang ASIRI miliki, yang paling seger itu tahun 96. 96. Jadi di data kita ada 77 juta unit ya gabungan waktu itu masih ada CD, masih ada kaset. Jadi kaset, CD, VCD gabungannya total semua 77 juta yang beredar di seluruh Indonesia. Itu tahun 96. Dan sekarang kemana perginya? Sekarang sisanya tinggal 8 juta. Setahun. 8 juta ya? Setahun ya. Setahun. Setahun. Wow. Dengan Itu peningkatan 2014. artis yang semakin banyak tetapi kemudian karya yang semakin sedikit Iya, seperti itu. betul. Secara fisik. Oke, Mas Benz, kalau Anda melihat fenomena digital, kita nggak bisa dong nyalahin era globalisasi yang sekarang semuanya serba canggih ya. Orang mau, ya seperti saya yang misalnya sukanya memang memegang fisik CD, itu bisa beli secara online misalnya, nggak harus datang ke Distara atau Aquarius atau ke Duta Suara begitu. Ini nama-nama yang saya agak sedih Mas Benz sebenarnya, menyebut nama-nama ini yang sekarang udah nggak ada lagi. Iya, betul tadi Mbak Nas tadi dibuka dengan tahun 93
bagaimana menikmati Kahitna pertama kali membeli CD. Cerita cinta. Ya, cerita cinta. Dan itu lagu terakhir direkam oleh Kahitna dan itu jadi hits. Wow. Itu tahun 93. Kebetulan saya memproduksi album itu. Ada satu hal yang menarik kalau kita CD maupun kaset waktu itu, dan ada satu lagi piringan hitam atau vinil. Itu adalah data dari pekerja seni itu ada di sana. Bahkan sampai ke desain grafis. Jadi kalau menurut saya sebetulnya tidak mungkin sebuah rekaman itu beredar di pasar hanya dengan digital system. Artinya memang harus menikmati bagaimana pekerja seni itu berada di satu proses produksi. Identitas seorang pekerja seni justru di situ ya? Ya, ada songwriternya, kemudian ada arrangernya, penata musiknya, ada penulis lirik dan lain-lain, itu terdata di sana, bahkan sampai make up man. Oh ya? Itu tertulis biasanya, make up artisnya ada di sana, dan itulah yang fenomena dari CD maupun piringan hitam. Bahkan yang paling fenomenal adalah zamannya The Beatles yang nyebrang di Abbey Road itu, jalan nyebrang itu yang jadi fenomenal sekali. Karena itulah orang selalu bercita-cita kalau gua rekaman, kalau bisa rekaman di Abbey Road, karena di situ ada The Beatles dan ada cover piringan hitamnya yang dia nyebrang di satu jalan di sana, trotoar itu ya. Dan itulah yang keharusan masih ada fisik album sampai sekarang ini. Cuman kan eranya sekarang udah digital, mau tidak mau ya Asiri akan berjuang juga gimana. Asiri akan berjuang dan musisinya sendiri juga akan berjuang. Mas Tanto, Anda saat ini masih menjadi ketua Papri ya, Mas Tanto ya, di sela-sela kesibukan berpartai. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Oke, nah bagaimana musisi melihat perkembangan zaman digitalisasi ini sekarang, Mas Tanto? Apakah mereka juga sudah sangat siap gitu untuk beralih ke era digital? Ya, era digital ini itu adalah kehendak zaman. Jadi kita tidak bisa menghindari apalagi sampai menahannya begitu. Sama lah, ini kan proses evolusi. Pertama kali piringan hitam, kemudian menjadi lebih simpel menjadi kaset, kemudian menjadi simpel lagi menjadi CD, kemudian sempat ada beberapa format, kemudian sekarang ini menjadi digital. Jadi ini adalah satu proses zaman yang kita harus ikuti dengan segala konsekuensi yang ada. Nah, karena ini adalah merupakan kehendak zaman, ya bagi kita yang mencoba untuk menahan itu maka akan sia-sia. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar supaya kita tidak ditinggal oleh zaman itu. Mempersiapkan dirinya ini caranya saya seperti melihat apa, Mas bahwa Tanto? Indonesia ya perilaku ya. Memang perilaku kita sekarang sudah tidak lagi basisnya fisik. Jadi semua ini kan sudah serba online. Orang belanja aja sekarang ini sudah jarang melakukan transaksi secara fisik. Bahkan orang tidak perlu lagi datang ke satu tempat untuk membeli sesuatu. Semua transaksi dilakukan melalui online, barang diantar, kemudian kita tidak suka juga komplain melalui online, barang ditukar dan seterusnya. Iya, nah, jadi tapi memang Mas digitalisasi Tanto, ini memang mengurangi. Iya, bagi pelaku seni sendiri apa yang dilakukan untuk kemudian akankah tetap rekaman di studio musik atau kemudian menyesuaikan diri dengan apa yang sekarang, ya udah mencari misalnya perusahaan unduh berbayar agar supaya dapat duit dari situ misalnya? Ya, produksi musik itu tidak boleh berhenti karena kebutuhan manusia terhadap musik itu tidak akan hilang, tidak akan sirna. Selama ada manusia, ya maka musik itu akan tetap terus ada. Cuman formatnya sudah berubah, pola industrinya sudah berubah, pola jual belinya sudah berubah. Dengan demikian, tataran hukumnya pun harus menyesuaikan dengan perkembangan itu. Dan kita sedang bergerak ke arah itu. Dan saya bisa sebut bahwa kita termasuk salah satu negara yang bisa saya sebut siap untuk menghadapi era digitalisasi itu. Baik, jika pertanyaannya siap atau tidak siap, rasanya memang siap ya. Tapi apakah kemudian rugi atau untung atau bagaimana caranya, kita akan berbicara lagi nanti, Mas Tanto. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Mas Ben, Mas Veta, kita iklan dulu. Kami kembali setelah jeda berikut.